Halo teman-teman, perkenalkan, saya Muhammad Sukron Sujiwo, biasa dipanggil Sukron. Salam kenal ya. Di sini saya akan menceritakan tentang kota gaib Saranjana yang konon katanya kota tersebut digambarkan sebagai kota modern dengan peradaban yang sangat maju dibandingkan dunia saat ini. Konon kota Saranjana yang secara administratif atau di dunia nyata terletak di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Meski begitu, masih banyak publik yang bertanya-tanya di mana letak pasti dari kota gaib ini. Banyak warga lokal dan luar daerah yang mempercayainya. Tak sedikit pula warga yang mengaku pernah melihat atau bahkan masuk ke kota gaib itu. Ada juga yang mengatakan kota itu dihuni oleh para jin Islam, dan konon kota gaib itu masih ada sampai saat ini. Nah, di sini saya akan membagikan pengalaman seseorang yang akan melakukan pendakian ke Gunung Selamet yang tersesat di gunung tersebut, tetapi malah masuk ke kota gaib Saranjana. Bagaimana ceritanya? Kok bisa yang dari awalnya mendaki gunung bisa sampai ke kota Saranjana? Oke, nggak usah nunggu lama-lama lagi. Kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Bim Bim, Arifin, dan Aldo adalah tiga mahasiswa yang tergabung dalam komunitas Mapala, dan mereka sama-sama berkuliah di jurusan Ilmu Hukum di suatu universitas di Jakarta. Pada tahun 2012, tepatnya pada bulan Juli yang merupakan akhir semester 6 bagi mereka, mereka ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Namun karena jumlah mereka hanya bertiga alias ganjil yang katanya dapat mengundang sial, maka mereka berinisiatif mencari satu anggota lagi. Di libur akhir semester kali itu, kebanyakan mahasiswa kalau tidak mencari kerja-kerja sampingan, mereka akan memilih berlibur ke rumah orang tua. Tentu hal ini membuat Bim Bim, Aldo, dan Arifin kesulitan mencari satu orang tambahan agar jumlah mereka jadi genap. Namun setelah dipikir-pikir, mereka lalu teringat pada Anang, yaitu salah satu mahasiswa sains fisika yang kerap nongkrong di kampus hukum mereka. Kebetulan mereka tahu rumah Anang dan tidak menunggu lama. Mereka lalu berkunjung di sore hari. Di teras rumahnya yang bisa dikatakan megah, Anang bertutur panjang lebar bahwa dia sudah lama mencintai alam. Hanya saja belum sempat bergabung di komunitas Mapala. Kalau soal fisik, Anang tak perlu diragukan. Orang tuanya memiliki 6 tempat gym di Jakarta dan instrukturnya si Anang sendiri. Bentuk tubuh Anang yang kekar, berotot, dan kakinya yang tangguh membuat Bim Bim, Aldo, dan Arifin tak ragu mengajaknya mendaki ke Gunung Semeru. Akan tetapi di tengah diskusi mereka sore itu, si Aldo mengusul agar lebih baik lebih dulu mendaki ke Gunung Selamet. Hitung-hitung sebagai pemanasan katanya, mengingat Gunung Selamet lebih rendah dari Gunung Semeru. Setelah menimbang-nimbang posisi Anang yang baru pertama kali ini mendaki gunung, akhirnya semua setuju. Di dekat mereka atau di teras rumah yang sama, duduk juga ayah dan ibu si Anang. Pasangan suami istri itu sedang menikmati teh, yang adalah kebiasaan keluarga mereka di sore hari. Anang langsung meminta izin pada keduanya. Ayahnya setuju. Dia menasihati agar mereka tidak berbuat aneh-aneh selama dalam pendakian. Beda dengan si ibu yang nampak diam, jangankan bicara, melirik ke arah mereka ataupun tersenyum sama sekali tidak. Ibu Anang memang pendiam orangnya, namun di sore itu, dalam hati kecilnya, Anang mengakui bahwa sang ibu jauh lebih pendiam dari biasanya. Anang berusaha berpikir jernih, mungkin saja ibunya sedang memikirkan hal lain yang lebih berat. Tepat 3 hari setelahnya, mereka akhirnya berangkat pagi-pagi sekali. Masing-masing menenteng tas carrier di punggung, lengkap dengan peralatan pendakian di dalamnya. Mereka berempat bertemu di stasiun, lalu segera menaiki bus yang membawa mereka ke Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Purbalingga. Perlu diketahui, Gunung Slamet dikelilingi oleh 5 kabupaten, yakni Kabupaten Banyumas, Brebes, Purbalingga, Tegal, dan Pemalang.
Bim Bim, Arifin, Aldo, dan Anang mengambil jalur pendakian Bambangan yang melalui Kabupaten Purbalingga. Menjelang sore, barulah mereka tiba di Dusun Bambangan, Purbalingga. Mereka segera menuju base camp dan mendaftarkan diri di situ. Setelah mendaftar, mereka tidak langsung mendaki, tetapi beristirahat dulu satu malam sembari berembuk tentang jalur mana yang harus diambil. Sebab, via Bambangan terdapat dua jalur lagi, jalur kanan dan jalur langsung. Jalur kanan, treknya lebih gampang, tapi memakan waktu yang lama untuk mencapai puncak. Sedangkan jalur langsung, treknya sangat tajam, dengan keuntungan hanya memakan waktu 9 jam tiba di puncak selamat. Dari hasil berembuk, mereka memutuskan mengambil jalur langsung mengingat setelah mendaki Gunung Selamat, mereka akan menuju ke Gunung Semeru. Bim Bim, selaku yang diketuakan dalam pendakian ini, awalnya keberatan. Ia peduli pada Anang yang baru pertama kali mendaki, tapi langsung menghadapi trek tajam. Namun karena Anang sendiri meyakinkan bahwa dirinya mampu, maka bulatlah kesepakatan mereka. Malam itu, setelah mengatur ulang logistik yang mana dijadikan satu ke dalam tas Aldo, mereka lalu tidur lebih awal di base camp tersebut. Tidur yang lelap, amat lelap, sampai-sampai mereka tak sadar pada bau bunga yang asing, sangat asing yang menguar di sekitar tubuh mereka. Menjelang subuh, barulah Anang terbangun oleh menusuknya bau bunga tersebut di hidungnya. Dia bersin-bersin sejadinya, hingga membuat yang lain ikut terbangun. Herannya, ketika yang lain bangun, bahkan sampai mereka sholat subuh bersama, mereka tak mencium bau yang sama yang dihirup Anang. Anang menyimpan perkara itu di sudut hatinya. Dia tahu bahwa tidak perlu berasumsi macam-macam di tempat seperti itu. Aldo selaku penanggung jawab logistik telah berjibaku menyiapkan sarapan ala kadar sebelum matahari terbit. Masing-masing dibuatkannya segelas susu coklat dan sebongkah roti selai. Pada pukul 5.30 mereka akhirnya memulai pendakian. Dengan posisi Bim Bim paling depan, Arifin, Aldo, dan Anang di paling belakang. Tidak ada hal mistis yang terjadi sampai mereka tiba di pos 1. Hanya saja terlihat si Anang yang sesekali mengatur napasnya. Bim Bim dan Arifin sesekali bercerita singkat, sementara Aldo berfokus pada tas carrier-nya yang lumayan berat menampung semua makanan mereka. Di pos 1 ada sebuah bangunan berbentuk pondok di mana beberapa pendaki nampak beristirahat di situ. Mereka berempat tidak ikut beristirahat, tapi menyempatkan diri untuk bertegur sapa. Rupanya Bim Bim, Arifin, dan Aldo sudah mengenal mereka dari pendakian-pendakian sebelumnya. Beda dengan Anang, karena dia orang baru, sambil menanjak dia menatap mereka satu persatu dan berharap menandai wajah mereka agar lebih familiar di kemudian pendakian. Pada saat menatap, Anang melihat sesosok pria persis dirinya, tengah duduk di antara para pendaki yang sedang asyik beristirahat. Yang membuat Anang terkejut, selain wajah si pria mirip dirinya, penampilan pria itu sangat berbeda di antara para pendaki. Pria itu mengenakan pakaian khas kerajaan, lengkap dengan segala atribut yang melekat, termasuk topi adat berbahan satin di pucuk kepalanya. Pria itu menatap lurus ke depan, sama sekali tidak bicara. Wajahnya cerah bercahaya, karisma terpancar sempurna dari auranya. Anang masih terus menatapnya hingga akhirnya dia tersadar oleh teguran Aldo yang kini posisinya sudah terpaut jauh di depan sana. "Nang, lu jangan melamun, cepetan nanjak, gue tunggu nih." Anang berdecak. Dia heran, padahal hanya sebentar menatap ke arah pondok kok bisa tiba-tiba tertinggal jauh dari kelompoknya. "Nang, fokus ya," ucap Bim Bim ketika Anang kembali bergabung dengan mereka. "Kalau lihat yang aneh-aneh, gak usah diladenin, fokus aja ngikutin kita di depan." Anang mengangguk, lagi-lagi ia berusaha menyingkirkan asumsi negatif dari kepalanya. Semakin ke atas, trek tajam semakin menjadi-jadi. Namun rasa lelah mereka terkesampingkan oleh pemandangan hutan yang begitu asri. Ya, Gunung Selamat memang terkenal dengan kekayaan hutan vegetasinya yang mana kelestarian lebih terjaga bila dibanding gunung-gunung lain di Pulau Jawa. Itulah yang membuat pohon-pohon berukuran raksasa masih mendominasi di kawasan Gunung Selamat.
Kicauan burung yang beraneka ragam dan suara-suara monyet yang bergelantungan, itu semua menjadi ciri khas selama pendakian Gunung Selamat. Walau ngos-ngosan, Anang sangat gembira sebab alam seperti inilah yang ia kagumi. Bim Bim dan Arifin adalah dua orang di antara mereka yang selalu berfoto-foto menggunakan kamera Canon. Sementara Aldo dan Anang hanya menikmati alam dengan mata kosong sembari mulut keduanya berdecak kagum. Tanpa terasa, 2 jam berlalu dan mereka telah melewati pos 2. Rencananya, mereka akan beristirahat sejenak di pos 3 agar nantinya langsung lanjut ke pos 5. Sebab di pos 4 atau yang dikenal dengan pos Samarantu terkenal angker. Samarantu sendiri disingkat dari nama Samar Hantu. Tak ada pendaki mau beristirahat di situ. Itu baru rencana. Sebelum sesuatu yang di luar nalar kembali terjadi saat akan memasuki pos 3, lagi-lagi si Anang yang berada di posisi paling belakang yang mengalami. Anang mendengar suara perkampungan di balik punggungnya. Riuh rendah, di mana suara anak-anak tengah bermain di halaman. Suara ibu-ibu menampih beras di tangga rumah dan bapak-bapak berjalan sambil berkelakar satu sama lain. Sontak Anang menoleh ke belakang. Betapa kagetnya dia. Dilihatnya hutan vegetasi telah berubah menjadi perkampungan Jawa kuno. Oke guys, bagaimana ceritanya? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya guys, bagaimana kelanjutan dari mereka berempat yang mendaki ke Gunung Slamet berujung malah ke sebuah perkampungan di Gunung Slamet. Yang kita bisa tahu, tidak mungkin ada perkampungan di puncak gunung. Sekian dari saya, bila ada salah kata atau pengejaan mohon maaf ya guys. Sebelum pamit saya hanya mengingatkan kembali, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.